Halo Sobat Bola.com, balik lagi bersama saya Grega Nuriksani di acara Bola Break ya, tempat di mana kita ngomongin segala macam tentang sepak bola. Dan seperti biasa kali ini saya tidak sendiri, ada dua orang dari tim redaksi dari Bola.com ya. Yang pertama ada jurnalis senior Mas Aryo Yosia. Beliau adalah saksi hidup kegagalan timnas Indonesia di berbagai kompetisi, ada Piala AFF sampai SEA Games. Dan yang kedua juga ada Mas Muhammad Adi Aksa, saya manggilnya Pak Adi nih di sini nih. Dan beliau juga wartawan aktif ya di lapangan, sering ke Persija, ke yang di Jabodetabek dan lain sebagainya. Dan pastinya mereka-mereka ini, orang-orang hebat ini menyimpan banyak cerita ya di balik itu. Cuman kali ini saya tidak akan membahas timnas Indonesia dulu nih. Tapi tunggu dulu, kasih Ya. dulu pembelaan diri dong. Oke. Gitu kan. Menjelaskan kenapa gue dibilang spesialis gagal nih, Ya. gitu kan. Karena memang itu entah kenapa gitu ya. Sejarah nggak berpihak sama gue gitu kan. Berkali-kali gue liputan ngikutin kiprah timnas gitu kan. Nyampe puncak tapi begitu mau juara nggak juara-juara. Sementara yang ngomong ini sekalinya berangkat dia gitu kan. Di SEA Games juara dia. Gitu. Ya itulah sampai sering jadi bercandaan Mas ya. Kalau timnas mau juara ya berangkatin Grega sama, Iya Grega itu kayaknya ya. sama Abdul Aziz gitu. Lanjut bro. Lanjut, oke. Seperti tadi yang gue bilang, kali ini biar terakhir kita ngomongin gue lu aja Mas ya. Iyalah biar asik. Kita mau ngomongin soal Persib nih Mas. Persib ya, Lur ya. Persib atau Persib nih? Persib. Persib lah. Kalau orang Sunda ngomongnya Persib. Orang sudah ngomong ke Persib. Persib Bandung di BRI Super League kali ini, tahun ini tuh sebenarnya kalau menurut gue pribadi agak belum konsisten ya, Mas. Beberapa kali kalah di tandang juga di stadion di Persijap waktu itu. Dan tapi overall perlahan-lahan setelah kayak chemistry-nya naik, mulai cair, barulah itu akhirnya mulai stabil dan sekarang bersaing di papan atas lagi. Nah, itu kira-kira dari Mas Adi dulu kali ya. Mas Adi, gimana Mas Adi performa Persib Bandung dengan di bawah Bojan Hodak nih dengan banyak pemain baru kan sebenarnya. Gimana Mas Adi? Ini jadi musim ketiga Bojan Hodak melatih Persib ya. Setelah sebelumnya membawa Maung Bandung back to back juara, Hodak datang ketika di awal musim 2023-2024. Ketika itu Persib di papan bawah, kemudian ia sulap langsung jadi di akhir musim juara, kemudian musim keduanya juara, ini musim ketiga. Kalau kita lihat di awal memang Persib ini kan merombak habis-habisan skuadnya ya, terutama pemain asing. 6 pemain asing musim lalu dilepas semua karena memang ada faktor regenerasi dan keinginan menambahkan kualitas di pemain asingnya kan. Kita lihat pemain asing yang didatangkan musim ini itu ada 11 dan ke-11-11-nya itu sebelumnya itu bermain di tier 1 kompetisi negaranya gitu. Jadi main di divisi teratas ya. Itu menunjukkan bahwa memang Persib itu serius untuk mengupgrade kualitas pemain asingnya ya. Meskipun kalau kita lihat nggak semuanya kompetisinya itu lebih bagus dari kita. Kita lihat Raymond Tanku dari Kamboja gitu kan, yang memang ada perdebatan lah mana yang lebih baik antara Liga Indonesia atau Liga Kamboja gitu. Cuma kalau kita lihat dari pemain lain kayak Patricio Maticardi didatengin langsung dari Liga Romania, kemudian juga ada Federico Barba dari Liga Swiss gitu, kemudian ada Frans Putros dari Liga Thailand. Itu kan sudah memperlihatkan bahwa Persib itu nggak cuma pengen berprestasi di BRI Super League, tapi juga pengen berbicara banyak di AFC, karena kan musim ini musim kedua berturut-turut mereka mengikuti AFC 2 ya. Walaupun memang di musim lalu mereka tersendat-sendat tersingkir di penyisihan grup, cuma kalau kita lihat di musim ini startnya agak lumayan bagus nih. Kalau kita ngomongin Persib di BRI Super League itu ya wajar lah, yang namanya setiap tim baru atau pemain baru itu kan butuh adaptasi gitu. Apalagi kalau kita lihat dari komposisi Persib musim ini itu hampir diisi semua pemain baru. Coba kalau kita lihat, kecuali misalnya untuk memenuhi regulasi kayak U23-nya Kakang harus main kan, Kakang ganti-ganti sama Robi, cuma lebih sering Kakang Rodianto yang main gitu. Lalu kita lihat di awal musim memang Persib sempat terseok-seok, kalah dari Persija, kalah dari Persita. Cuma kalau kita lihat belakangan performanya juga lumayan menanjak lagi. Kita lihat sekarang Persib ada di peringkat kelima dengan 13 poin dan cuma terpaut 3 poin dari Persita yang ada di peringkat 2. Jadi ya musim ini tuh masih sangat-sangat panjang untuk Persib. Ya, berarti kan sebenarnya Mas Yus, Persib ini kan ditinggal banyak pemain utamanya ya, kayak ada Tyron,
pindah ke Malut tuh kan, rombongan tuh malah tuh Rombongan pindah ke Malut. David, David juga sama Ciro kan, satu Ciro lagi, sama Gustavo. sama Gustavo. Terus juga Nick Kuipers backnya juga Cabut juga. cabut Ke Dewa. Nah, apakah artinya tadi itu dengan performa yang sekarang ya, mungkin kalau menurut gue terlalu dini sih untuk ngomongin sudah berhasil nih untuk menggantikan, malah digantikan dengan yang lebih bagus. Tapi kalau menurut Mas Yos, kira-kira pemain baru yang datang tadi yang disebut ada Andrew Jung segala macam, ada Andrew William Jung, Barnes. Yunani. Nah, itu kira-kira sudah tepatkah kalau dianggap ini sudah lebih baik dari yang sebelumnya? Gue malah kalau mendahului alam nih, gue termasuk orang yang meyakini Persib itu akan menciptakan sejarah hat-trick musim ini. Pertimbangannya sederhana gitu kan. Ya tadi kesannya mereka melakukan perombakan tim gitu kan. Cuma memang pemain yang cabut itu menurut gue memang bagian dari part of strategi mereka sih, ngelihat bahwa tim ini udah ada di titik jenuh ya. Karena kalau kita ngomongin Liga Indonesia selalu ada sindrom kan, habis juara gitu, jor-joran untuk juara. Kemudian biasanya di musim berikutnya tuh entah degradasi dan macam-macam gitu kan, kendala timnya gitu kan, karena pemainnya udah ada di titik tertinggi, kemudian di musim kedua motivasinya udah berbeda. Kita ngalamin misalnya contoh kita ngomongin PSIS, ironis kan, habis juara, kemudian musim berikutnya degradasi. Petrokimia juga hampir sama seperti itu, atau beberapa tim lainnya. Nah menurut gua Persib ini agak melakukan keputusan tepat sih ya. Ketika mereka back to back juara, manajemen melihat bahwa kalau mereka masih memakai sebagian besar pemain asing yang mereka punya atau pemain secara tim keseluruhan yang mereka pakai musim berikutnya, mereka ngebaca bahwa Persib akan ada di titik jenuh gitu kan, motivasinya udah nggak ada. Sementara tadi yang Adi bilang, gue setuju juga bahwa sekarang itu golnya Persib bukan lagi tentang bicara kompetisi domestik gitu. Mereka membangun tim, satu memang buat juara di kompetisi domestik, kedua yang mereka juga mengejar target di level Asia, karena buat Persib momok tuh berkali-kali tampil di level Asia, hasilnya selalu jeblok gitu kan. Bahkan di level ASEAN kan sekarang ada turnamen kompetisi antar itu, prestasinya juga nggak spesial. Jadi ada anggapan bahwa Persib ini jago kandang gitu, jagoannya liga domestik. Nah itu yang kayaknya mau coba diterabas oleh manajemen, dan menurut gua cara membangun timnya gitu kan, iya memang bahwa butuh proses adaptasi dan sebagainya yang Adi bilang tadi, gua sepakat juga gitu. Tapi kualitas pemainnya tuh beyond. Bahkan bukan pemain asingnya aja yang ngeri. Kita ngomongin pemain timnas naturalisasi kita kan 2 bergabung ke sana kan, Tom Haye sama Iliano gitu. Gue kadang-kadang ketukar tuh sama adiknya, sama kakaknya yang main di Man City gitu. Menang banyak dong Persib dapat Tijani kalau gitu. Iya, artinya di situ kelihatan bahwa Persib ini benar-benar membangun tim untuk pencapaian lebih tinggi, dan menurut gue ini hanya masalah waktu ya. Gue mungkin mendahului alam gitu kan. Tapi dari beberapa pekan terakhir gue lihat gitu kan, iya di awal-awal mereka sempat tersendat, dan sebenarnya musim lalu juga seperti itu kan. Awal musim juga nggak meyakinkan, tapi begitu masuk paruh kedua tancap gas, mereka susah bener mau dikalahkan di kandang atau tandang. Nah musim ini gelagat itu udah ada, Greg. Gitu. Walaupun memang masih terlalu dini, tapi ya dengan kualitas yang pemain yang bagus ya, menurut gue sih hanya tinggal tunggu momentum aja. Apalagi Tom Haye udah mulai kelihatan kelasnya ya, yang sampai dibahas tuh kan ketika pertandingan terakhir mereka gitu kan, ya ternyata kelasnya Tom Haye itu memang level elit Eropa gitu kan. Buat liga kita kayaknya dia kalau bisa tuh dibubarin nih Mbak, gitu. Karena dia banyak yang nganggap katanya Tom Haye itu kebagusan gitu Mas ya. Kebagusan. Di Super League ya. Nah, tapi gini Greg, gua tuh juga menarik, selain ngomongin prestasi, kita udah jelas lah Persib ini baru menciptakan sejarah back to back, kemudian juga menyongsong hat-trick gitu kan di kompetisi. Tapi kalau gua tuh juga tertarik ngebahas bahwa ini tuh sebuah proses panjang sebenarnya yang dilakukan Persib, yang orang kadang-kadang lupa bahwa Persib tuh ngebangun ini nggak cuma satu malam, kayak proyek Candi Prambanan atau itulah Rojonggrang gitu ya. Artinya gue kalau bisa cerita gitu kan, bahwa ini tuh sebenarnya apa yang terjadi di Persib tuh sebuah jalan yang panjang yang mereka jalani gitu kan. Terutama sejak kepemilikan klub dimiliki oleh bos besar Glenn Sugita gitu kan, bahwa Persib ya awalnya fokus pada membangun tim dan kemudian pengembangan bisnis ya. Menurut gue sekarang dia juga levelnya udah beyond kali ya kalau di Liga Indonesia gitu kan, secara bisnis mereka jalan gitu kan. Dan kalau kita ngeliat rekrutmen pemain asing baru atau pemain naturalisasi grade A ya yang main buat mereka, menurut gue cuma bukan tentang kekuatan sih, tapi menurut gue juga pembesaran skala bisnis gitu kan. Karena ya kalau gue runut ya, dari awalnya gue cerita nih, orang tua mau cerita nih, mendongeng nih hari ini
Ini kan Glenn kan mulai membangun tim ini dari 2008. Pada saat itu kan APBD yang dulunya boleh diperuntukkan di sepak bola tiba-tiba di stop. Dan Persib waktu itu kan kesulitan pendanaan. Kemudian wakil gubernur Jawa Barat, siapa ya lupa gue namanya tuh, Tahun berapa itu Mas? 2008. Oh, 2008. Itu 2008 juga semua klub di Indonesia juga Semua udah megap-megap. stop ya. Nah, Makanya beberapa tim ini juga akhirnya kayak jadi ngedrop kan, gak cuman ini aja. Nah, Glenn datang sebagai juru selamat yang menurut gua agak berbeda dengan kebanyakan investor di klub Indonesia gitu kan. Akhirnya kan dia bilang, oke deh saya take over klub ini. Cuma kan waktu itu masuknya bukan dia perorangan ya. Glenn beserta beberapa pengusaha lain ya. Ya bisa dibilang konsorsium gitu. Ya, dulu awalnya namanya konsorsium Persib kan, kemudian menjelma menjadi PT Persib Bandung Bermartabat gitu kan ya. Ada termasuk Pak Erick Thohir juga kan ada di sana gitu kan, atau pemiliknya Bali United gitu kan, Yabes Tanuri dan Tanuri bersaudara lah. Tanuri bersaudara yang akhirnya ngebangun klub juga di kota lain gitu yang sama-sama besar gitu kan secara bisnis. Ya menurut gua di 2008 itu beda dengan kebanyakan investor klub di Indonesia yang hanya cuma based on prestasi. Jadi ya kalau gua bisa bilang bahwa Pak Glenn ini punya visi jangka panjang. Jadi kalau kita lihat perkembangan Persib dari 2008 sampai 2025, ya mereka tuh selain membangun kekuatannya juara 2014 kan akhirnya juara setelah tahun 95 kan mereka juara, baru kemudian 2014 gitu. Kelihatan memang Persib bertumbuh menjadi sebuah klub yang nggak cuma tentang ngomongin prestasi tapi secara bisnis bagus gitu loh. Nah itu yang menurut gue apa yang terjadi sekarang nih mungkin agak sulit dikejar oleh klub-klub lain dan bahkan menjadi role model mereka gitu kan. Apa yang dilakukan Persib itu. Kita ambil contoh tadi sebelum podcast kan sempat ngobrol sama Adi juga. Coba deh diinget-inget. Klub mana yang pertama kali buka merchandise shop resmi? Yaitu Persib Bandung kan. Kemudian sekarang semua ikut semua. Persebaya punya toko yang mewah, kemudian Persija juga punya toko yang mewah. Tapi mereka melakukan itu, dan kalau ngomongin pemain mahal sebenarnya juga bukan 2-3 musim terakhir ini gitu kan. Mereka kalau masih ingat gitu beberapa musim lalu pada saat kompetisi masih di ban karena hukuman FIFA, mereka datengin Essien, ya kan, Michael Essien gitu kan, yang artinya Ralat kayaknya nggak sedang di ban itu Mas. Itu 2017. Setelah ya. Itu era itu udah Liga pertama 1. Liga 1 tuh. 2017. Michael Essien sama Carlton Cole. Itu yang artinya legendanya West Ham. itu kan secara nilai transfer di atas rata-rata. Bahkan sebelum kedua orang ini masih ada Juan Belencoso kalau ingat. Iya, Juan Jadi Belencoso. ada pemain Spanyol yang punya track record di La Liga tuh harganya mahal gitu kan. Ya artinya Persib tuh merekrut pemain tuh kalau gue lihat dia tuh ngeliat berbagai sisi gitu kan. Jadi nggak cuma rekrut misalnya Essien yang datang ya cuma buat ngatrol prestasinya, tapi bahwa Essien tuh bisa jadi duta yang kemudian mengantar Persib secara ketenaran. Dan itu kan terasa gitu kan, walaupun cuma main setengah musim gitu kan, tapi semusim Mas. semusim, Ya Carlton Cole yang setengah musim. Setengah musim itu lebih parah lagi. Ya artinya mendadak Persib mendunia kan, karena Essien rajin menceritakan tentang Persib ke berbagai ini dan akhirnya gak cuma aksi di atas lapangan, cuma berbagai tingkah laku Essien-nya itu ya yang bikin Persib makin populer. Dan akhirnya kan kalau kita mau jujur, Persib satu-satunya tim di Indonesia yang bisa dibilang setiap musimnya antri tuh sponsornya. Bahkan waktu awal tuh ya kalau mau jujur gitu kan, memang Persib awalnya sponsornya banyak kan perusahaannya Pak Glenn dengan kawan-kawannya dulu gitu kan. Tapi pancingan itu kan pelan-pelan sekarang sponsornya tuh nggak pernah kurang dari 30 perusahaan. Sampai bajunya paling penuh gitu kan. Tren baru juga tuh. Baju paling penuh. Kalau kata netizen baju balap. Baju balap. Persib sama Bali United. Bali United juga. Tapi maksudnya berarti mungkin bisa gue rangkum ya. Artinya sebenarnya manajemen Persib itu nggak cuma membangun klub tapi membangun brand nggak sih? Ya itu yang, dan dulu gue sempat ngobrol sama beberapa petinggi Persib waktu awal Pak Glenn masuk ya gitu kan. Gue juga mau nanya-nanya kan, dulu kan selalu ngomongin pengusaha ini motivasinya politik atau enggak sih? Karena memang banyak klub di Indonesia tuh investornya selalu tentang politik gitu kan. Nah, mereka ceritain gitu kan bahwa kenapa pengusaha ini berminat mengambil alih Persib pada 2008 itu ya. Karena memang artinya gini, kita tuh nggak kosongan doang cuma tentang setor uang kemudian kita ini, tapi kita menyadari potensi besar dari Boboto. Jadi sederhananya gini nih, yang membuat Persib tuh juga secara bisnis tumbuh gitu. Mungkin kalau kita ngomongin pemasukan buat Persib, mungkin investasinya
pengusaha-pengusaha ini kalau secara apple to apple nggak langsung untung gitu kan, karena bisnisnya Persib mungkin secara ini belum untung yang sampai triliunan dan macam-macam. Tapi misalnya kita ambil contoh Korsa yang punyanya si Tanuri bersaudara, iya kan gitu kan. Dia cerita gitu kan. Begitu gue masuk ke Persib gitu kan. Kemudian peningkatan penjualan Korsanya luar biasa di Jawa Barat. Dan yang hebatnya memang menurut dia gitu ya, dan gue ngakuin gitu ya. Mungkin ini mengecilkan hati klub supporter klub lain yang di beberapa kota, tapi maksud gue bukan untuk menghina atau apa. Tapi gini, supporter Bandung itu sangat konsumtif. Ambil contoh yang paling terkini deh. Bagaimana laku kacang gorengnya koran PR, pikiran rakyat ketika itu menarik juga tuh Mas. Benar-benar marketing activation-nya benar-benar dimainkan oleh Persib. Yang kan kita juga masih ingat lah ya. Waktu pas Federico Barba, kemudian Eliano itu sampai Tom Hay juga sampai ditampilkan di TV, kemudian ke koran pikiran rakyat ya. Terus juga apa sih namanya tuh yang TV apa tuh? Radio juga. TVRI, juga. Ya, itu kan radio. memang benar-benar ya buat gue mind blowing dan kreatif banget sih. Dan, Bandung dari dulu memang terkenal dengan salah satu kota kreatif di Indonesia dan itu. Kan lo bolak-balik Bandung nih ya, lo tahu sendiri kan bagaimana. Artinya kita ngomongin musik ya. Bagaimana mereka fanatik dengan band-band lokalnya gitu kan. Ketika pas band bikin album indie, semua beli rekaman fisiknya gitu kan. Sama dengan situasi dengan Persib, apapun tentang Persib pasti dibeli. Itu yang kemudian buat investor itu potensi yang membuat mereka ya gue mau ngeluarin duit berapapun karena gue tahu penggemar Persib atau warga Jawa Barat ini ya adalah orang-orang yang rela dan mau membeli apapun juga. Dan gue ngerasain sendiri Greg, sekitar 6 bulanan lalu gue tuh datang ke Persib gitu kan. Jadi kantor kita nih kebetulan lagi ada kerja sama manajemen Persib untuk melakukan survei lah ke Bobotoh. Di situ gue melontarkan beberapa pertanyaan gitu kan. Dan gue agak surprise gitu kan. Jadi Persib waktu itu mencoba program loyalitas lah ya, artinya membeli paket dengan harga yang rupiahnya nggak kecil gitu kan. Planet Persib ya kalau nggak salah ya Mas. Gitu kan. Paspor Persib sebenarnya. Planet. Awalnya Planet. Tapi mereka punya paspor Persib juga kan? Oh mungkin itu yang dua. Itu KTA-nya kali ya? Saya juga kurang tahu. Nah itu, gue tadinya pikir mana mau nih orang-orang ini bayar ya gitu. Gue dari awal datang dari ibu kota ke sana, apa iya mau? Begitu di sana gue survei gitu. Mereka mau apa melakukan itu, dan itu modal besar buat Persib. Jadi ini yang mungkin jadi pelajaran buat klub lain ya, bahwa memang ya Persib ini kenapa bisa jadi seperti sekarang menurut gue proses panjang 2008 gitu kan, bukan sulap gitu kan. Mungkin bisa gue simpulkan ya ternyata memanage klub sepak bola di Indonesia itu tidak hanya serta-merta tentang investasi lu taruh terus kemudian lu tinggal, tapi harus membangun koneksi dengan supporter. Bagaimana membuat supporter itu bisa mencintai klub itu tanpa ya mungkin bisa dibilang effortless lah. Artinya sekarang effortless ya, dulu mungkin effort banget. Maksudnya gue gini, ketika Persib meluncurkan apapun program itu udah pasti dimakan sama Bobotoh. Karena ya itu dia gue bilang, walaupun beberapa kali kita tahu lah ya Bobotoh itu supporter memang kadang protes, tapi Persib itu dinamikanya tetap ada kan sebagai organisasi. Bahwa kan sempat mereka mogok, mereka pengen gue konsumen utama, kenapa kalian jual tiket mahal, dan itu sebenarnya kan terjadi juga di mana-mana sepak bola global kan terjadi, gitu kan. Iya benar, terjadi di mana-mana itu. Bagaimana misalnya klub Inggris gitu kan, ya MU gitu kan, tiketnya mahalnya minta ampun gitu, supporter kan ampun gitu, kita nggak bisa nonton lagi gini. Ya di sini juga terjadi. Tapi Persib menurut gue sedikit dari klub Indonesia bisa memaintain itu gitu kan. Akhirnya gitu misalnya ada rio-rio protes dari supporter Bobotoh gitu, tapi mereka bisa rangkul dan kemudian cari solusi bareng yang artinya secara bisnis juga akhirnya Persib bisa jalan dan Bobotoh bisa nyaman. Menurut gue tuh kunci yang ya gue sih bisa bilang ya kenapa Persib bisa back to back ya, menurut gue itu dibuat gitu kan, bukan cuma udah kita keluarin duit bang banyak gitu kan. Kalau zaman dulu kan gitu, klub di Indonesia kalau mau juara tuh maaf ya, gue buka-bukaan nih, kita buka-bukaan aja, agak pinggir jurang dikit, nggak apa-apa lah, kan masih aman nih. Jadi kalau dulu tuh modelnya waktu zaman APBD, kita tuh bisa ngebaca peluang klub juara tuh gampang. Adalah satu, pertama melihat petinggi di daerah itu lagi mau nyalon nggak, kemudian modal awalnya dari APBD berapa. Misalnya contoh waktu kota A punya klub A gitu kan, pas itu dia mau nyalon jadi gubernur gitu kan, dia ngelontorin 30M. Kayaknya gue tahu itu. Kayaknya banyak deh. Banyak kayak deh, gitu ya. Gitu deh. Ya artinya sebenarnya kita udah jadi wartawan tuh nebak, wah siapa yang paling kuat nih. Dan biasanya ntar pemain bintangnya datang semua. Tapi nggak konsisten. Jadi makanya gue bilang begitu udah naik petinggi daerahnya, kemudian
Akhirnya Atau nggak gagal. musim keduanya gue udah habis-habisan duit. Nah, si Glenn Sugita ini menurut gue dia punya visi jangka panjang, itu yang membedakan sih. Karena mungkin Pak Glenn itu adalah bisnismen asli kali ya, Mas. Betul, North Star ya. Perusahaan yang nggak bisa dibilang kaleng-kalengan. Nah, akhirnya dari aktivasi, dari semua effort yang dilakukan oleh manajemen Persib, akhirnya berimbas di prestasi tim. Artinya non teknis itu berimbas ke teknis secara linear gitu. Nah, nanti kita bahas lebih mendetail ya ke teknis itu ya. Tadi kan akhirnya apa yang dijelaskan sama Mas Yos mengenai background ya dari tahun 2008 sampai sekarang, dan itu kan ya aktivasi marketing, semua manajemen bisnisnya yang dilakukan oleh manajemen itu akhirnya berimbas juga kan tuh Pak di ya back to back, dan bahkan punya potensi besar untuk mengejar hat trick ya. Back to back. Back to back. Kalau di NBA back to back Back to di NBA ya. Tapi di awal gue tadi cukup intrik sih menurut gue. Artinya gini, ketika yang satu ngomong, wah ini back to back, ngejar nih 3 kali juara beruntun nih gitu. Cuman di sisi lain lu juga bilang tadi di awal squad yang dibangun, yang di rebuilding sama manajemen Persib ini tujuannya adalah untuk mencapai level Asia. Apakah nanti artinya bakal ada yang dikorbanin tuh satu? Gimana menurut lo? Itu bisa jadi nanti ketika sudah kelihatan mana yang potensial untuk dikejar ya. Cuma kalau untuk sekarang meskipun secara jadwal itu mepet ya, kalau kita lihat Persib itu bisa main seminggu 2 sampai 3 kali. Itu nggak cuma di Liga, nggak cuma di BRI Super League, tapi juga main di ACL 2 gitu. Gue sih melihatnya bahwa Persib akan coba fight di dua kejuaraan ini ya, di BRI Liga 1 juga, di AFC juga, nanti sampai dalam perjalanannya gimana tuh hasilnya. Apakah memang memungkinkan untuk back to back di BRI Super League alias hat-trick juara, atau memang ternyata fokus atau memang hasil di AFC itu jauh lebih baik ketimbang di BRI Super League. Jadi, itu bakal terjawab dengan seiring berjalannya waktu. Tapi dengan skuad yang dipersiapkan sekarang, dengan kualitas pemain asing dan pemain lokal yang sama-sama deep, gue sih memprediksi bahwa Persib punya peluang besar untuk mengejar hat-trick juara, dan setidaknya di AFC 2 ini dia bisa lolos di penyisihan grup, meskipun memang kalau kita lihat persaingannya cukup berat ya. Cuma kita juga di luar prediksi sih, kemarin Persib bisa menang lawan Bangkok United di Thailand gitu kan. Ini kan salah satu unggulan di AFC 2 juga gitu. Kemudian ada Leon City Sailors, juga ada Selangor yang hari Kamis nanti Persib akan main gitu. Seenggaknya Persib akan coba, gue sih melihat Persib akan coba untuk lolos ke babak gugur dulu. Setelah itu mungkin mereka akan mulai berhitung gitu. Baru di situ kelihatan Persib akan lawan siapa dan mungkin fokusnya kemana. Ya, baru akan dihitung kali nanti ya. Berhitung. Kalau gue punya pandangan beda malah. Kalau menurut gue mereka sudah mendesain untuk berbicara banyak di level Asia. Jadi kedatangan pemain-pemain baru ini yang levelnya tadi lo bilang gitu kan, di level elit kompetisi grade A lah di Eropa gitu. Menurut gue ini tuh bentuk keseriusan Persib untuk ngadepin event level Asia gitu kan, bahwa kemudian kita bisa menang lawan wakil Thailand yang selama ini ya, kita selalu berulang kali kalah terus gitu. Ya itu menunjukkan bahwa memang levelnya Persib udah berbeda gitu kan, berbeda dan mereka serius. Dan lo ngerasa nggak sih nih bahwa sebenarnya Persib ini panas kali ya telinganya ngeliat JDT nih, klub tetangga gitu kan. Sebetulnya nggak cuma itu sih Mas, ada semacam candaan-candaan di media sosial itu menyebut bahwa bukan Persib ya, kalau kita ngomong general itu adalah wakil Indonesia itu sebagai badut Asia. Pernah nggak sih dengar candaan kayak gitu? Karena tuh kalau ngomongin karena kita nggak pernah bener-bener kayak semacam kayak serius gitu dia. Bukan serius sih, karena yang gue bilang tadi banyak realistis kali Mas ya. Bukan realistis juga, kalau gue malah lihat gini, ya itu tadi nyambung seperti pembuatan sebelumnya gitu kan. Kenapa klub-klub Indonesia selalu kesulitan di Eropa? Karena pola pikirnya jangka pendek. Juara di Liga, setelah itu wassalam. Musim berikutnya mereka nggak terlalu care gitu. Beda sama Persib kan, nantinya tadi kenapa dia bisa back to back dan sekarang mungkin mempotensi untuk hat trick gitu kan. Karena setiap musimnya memang mereka dengan kekuatan yang memang layak untuk mempertahankan juara gitu. Nah, itu yang mempengaruhi juga prestasi klub-klub Indonesia di level Asia gitu kan. Selalu musim setelah juara gitu mewakili Indonesia, musim keduanya mereka tidak dalam level terbaik, sehingga akhirnya hasilnya selalu jelek. Dan gua kenapa tadi nyebut JDT, karena gue nih mau ngomong ini nih sebagai orang Indonesia gitu, dan gue merasa ulasan gue
objektif gitu kan. Kan orang selalu bilang nih, sekarang Asia Tenggara tuh klub raksasanya adalah JDT gitu kan. Ya menurut gua Persib lah. Bukan karena gua cari muka sama Persib nih. Tapi gini, JDT tadi kembali lagi ke unsur bisnis. Persib itu menurut gua sudah memenuhi hitungan-hitungan sebagai klub secara bisnis. JDT kaya iya, tapi uangnya masih APBD bro. APBD dalam konteks uang kerajaan. Ya, karena dipegang sama TMJ. Dan secara bisnis nggak masuk gitu loh. Iya, ya karena yang punya kaya dan TMJ. ya pajak kerajaannya kan jadi panjang gitu kan. Jadi mahal gitu kan. Itu kan protesku jadi nguratin sepak bola. Dan Persib beda. Nggak ada yang diganggu keuangannya Jawa Barat gitu kan. Ya mereka berdiri sebagai entitas terpisah dan menurut gua akan lebih besar daripada JDT. Dan ya untuk bisa mencapai level JDT menurut gua musim ini sih kan terbesar ya di gitu. Dan kalau ngomongin Indonesia itu aduh sedih sih kalau ngomongin di level Asia. Tapi tekanannya berat bener asli Mas Persib. Karena ya bayang-bayang badut Asia itu kayaknya selalu membayangin di tiap musim ya. Iya. Apalagi ini levelnya ya bukan apa sih namanya underestimate ya ACL 2. Itu tinggi juga termasuk salah satunya. Cuman tekanan-tekanan badut Asia terus apa lagi? Ya ntar mental di liganya mental yang gitu-gitu. Apalagi kan juga ini Pak, bukan salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi wakil kita di kompetisi Asia musim depan. Koefisiensinya ya. Makanya ya di dalam lubuk hati yang bukan karena istri gue orang Bandung ya. Gue berharap Persib itu bisa melaju sampai juara sejauh mungkin karena itu benar-benar mempengaruhi gitu. Tadi nyambung, makanya gue nggak setuju sama kalian tuh selalu mereka berpikir selalu. Menurut gue mereka udah mikirin bagaimana lolos ke semifinal sih. Yeah. Dan sangat kalau lihat pertandingan beberapa pertandingan di level Asianya mereka lihat musim ini, menurut gue sangat memungkinkan untuk terjadi gitu ya. Cuma tinggal tadi seni membagi ini aja kan peran kan karena dan kedalaman menurut gue bukan masalah mereka lagi gitu kan karena mereka punya stok pemain yang bejibun gitu kan yang kualitasnya sama bagusnya gitu kan tinggal si Bojan Hodak tinggal ngatur nih yang main di kompetisi domestik ini mainin kompetisi luar gitu kan bahkan ada pemain seperti level timnas yang dari PSIS siapa? Karena sekarang pemain artinya itu kan amunisi yang artinya berlebih buat Persib gitu dan menurut gue itu sangat memungkinkan. Tapi kembali lagi soal Indonesia memang memalukan sih Indonesia sih kalau ngomongin kita di level Asia sih. Ya pencapaian terakhir kita kan agak mending kalau nggak salah Persipura ya semifinal ya. Semifinal Piala AFC. Iya Piala AFC. Sebelumnya kan badut gue. Bahkan pernah gue punya cerita masa ini lagi-lagi nih orang tua mau cerita nih jejak sejarah. Cerita waktu itu Persipura tuh yang waktu masih jadi serial winners zamannya Jackson Tiago. 2000 berapa tuh Mas? 2013-an kali ya, 2000 pokoknya interval itulah. Jadi mereka mewakili Indonesia di Liga Champions Asia waktu itu kelas kita masih di Liga Champions Asia. Berangkatlah ngadepin kalau nggak salah Cina ya? Iya Cina. Oh Shandong Luneng. Yang salju tuh ya? Yang pakai ini semua nih. Iya, pakai sarung tangan. Enggak. Kayak main PS. Anak motor. Iya, mereka tuh kan udah tahu nih. Ya itu maksudnya gua agak antara mau ketawa sama sedih sih. Kita ternyata tim riset Persipura tuh kurang bagus ngeliat bola di sana cuacanya seperti apa gitu. Ya mereka nyiapin memang buat ini. Tapi mereka salah bawa pool sepatu bro. Oh iya. Ini sport science-nya nih berarti saat itu masih kurang ya Mas? Datang ke sana mereka tuh pakai pool sepatu yang buat kering. Okay. Dan waktu itu kan skornya kalau nggak salah 5-0 apa 6-0? Cukup mencolok lebih ya? Lupa nanti dikasih data di ini ya. Nanti ada di sininya nih editor nanti tugasnya. Ya tolong ya editornya ya. Jadi kita ini gitu. Ada kita naskahnya. Itu mereka bawa bola, sudah jatuh karena poolnya nggak cocok. Gitu ya maksud gue segitu nggak siapnya tim Indonesia. Kalau gue lebih menggarisbawahi gitu, tidak siapnya dan sedikit maksud gue lucu logikanya kalau kita lebih membanggakan juara liga domestik daripada berprestasi tinggi di level Asia. Itu kacamata kita karena memang karena tadi kondisi keuangan juga level Asia ini beban pendanaan. Dan buat Persib kan nggak ada soal pendanaan ini artinya wah gue tampil di Asia gue pusing tentang home away. Kan bahkan sebelum musim ini kan ada desas-desusan klub Indonesia tuh beberapa yang mewakili Indonesia ketar-ketir juga karena dana makin gede kan 2 kali lipat nih otomatis. Dan Persib nggak punya masalah itu realitanya gitu kan mau main di Asia atau enggak uang kita aman. Ya paling buat Persib sekarang tuh adalah faktor jadwal aja sih gimana jaga recovery pemain gitu sih Mas. Gitu. Tapi lo nggak berekspektasi ketinggian Mas ntar kayak timnas Indonesia lagi. yang senior ini maksud lo mau bilang gitu jangan percaya analisis gue gitu karena gue selalu gagal gitu. Enggak kan gue mendukung analisis lo tadi bahwasanya Persib itu bukan klub lagi tapi sebuah brand, sebuah kebanggaan. Gue punya keyakinan karena gini Greg, maksudnya artinya gini ya Persib kenapa itu karena ya komposisi pemainnya sih ya pemain asing yang didatengin tuh misalnya kita ngomongin
Boboto sempat sedih gitu, Ciro Alves sama Silva David da cabut Silva. gitu. Dadang Tapi- da Silva ya. Tapi ketika kita ngeliat penggantinya gitu kan, penggantinya mereka berdua, dan kalau kita ngomongin interval umurnya kedua pemain ini yang sudah 35 ke atas gitu kan, artinya kuat nggak David da Silva untuk main di dua kompetisi? Kuat nggak Ciro Alves untuk bermain di dua kompetisi? Dan Persib tuh menaruh pemain baru dengan usia yang lebih segar, lebih muda gitu kan, dengan lebih banyak pilihan. Apalagi di liga kita sekarang kan keran pemain asingnya makin dibuka gitu kan, makin nari-nari lah itu Persib gitu kan. Yang menurut gua jadi bukan sesuatu yang mustahil. Tapi emangnya sih Mas. Jadi ada beberapa temen gue yang bobotoh saudara gue ya, karena istri gue dari Bandung itu menyayangkan dia sedih lah. Kok ini David da Silva, Ciro Alves kok pada pergi segala macam, ini manajemen gimana? Cuman pada akhirnya sampai sekarang detik ini ya mereka tetap senang, happy karena Siapa sudah tuh strikernya? terbalas. William Barros. Yang sekarang William Barros, ada Andrew Jung tuh Henry striker. juga keren itu. Striker itu tinggi, Striker itu itu tinggi, paten jangkung itu banget jangkung. itu, paten banget itu. Ah. Iya terus Main bagus kemarin waktu lawan Bangkok di Bangkok kan Thailand. bikin gol 2 ya kalau nggak 2-0. salah. Bikin gol Iya. dua. Bikin 2 kan? Iya. Nah itulah menariknya itu juga lucu tuh di kandang Persibnya imbang, tapi di laga away justru mainnya gacor gitu. Apalagi yang satu hal yang menurut gue lebih menarik lagi, Boboto tuh ada di mana-mana loh. Boboto tuh ada di mana, dan itu kayaknya jadi salah faktor kuat juga sih. Mungkin maksud gue gini, pemain di lapangan mungkin gak akan ngelihat yang tadi lu sampein Mas. Tenang aja, keuangan aman segala macam. Kayaknya lebih ke ngerasain ada dukungan dari langsung itu yang Tapi uang itu memang krusial sih. Ya gue bukan membuka borok klub Indonesia ya, tapi waktu ketika memang kita nggak siap finansial, ya artinya contoh ya waktu di era-era sebelumnya gitu, ngirim pemain akhirnya terbatas. Itu terjadi loh. Dan itu agak ironi karena yang berangkat ke luar negeri itu adalah klub juara Indonesia. Kemudian ngirim misalnya contoh gitu, misalnya slot pemain bisa 23 pemain gitu kan. Karena demi alasan dia cuma ngirim 16. 16. Ya, Dan itu cadangannya terjadi 5. karena memang budget dan buat ini kan udah Persib udah beyond, nggak ngomongin tentang budget biar kamu bagi budget. Cuma mungkin kalau gue malah gini, kalau tadi lo bilang nggak ketinggian, yang patut dikhawatirkan Persib apa? Mentalitas sih. Karena ya dia belum terbiasa di level Asia kan, selalu gagal gitu. Apakah dia bisa membangun tim the winning team sama punya mental juara, itu yang menjadi PR sih menurut gua. Karena kalau ngadepin setelah pengisian udah beda lagi tuh antariksanya. Iya, ya betul. Kan, artinya nggak menang atau lo tersingkir kan gitu lah. Iya. Nah, Persib kan bisa nggak ada di level itu gitu kan, seperti tim-tim yang ya maksudnya kayak di JDT yang artinya kalau kita ngomongin level Asia dia udah ya merem gitu kan, karena ya kualitasnya memang di atas rata-rata. Mereka bersaing udah sama klub-klub negara Arab, negara Jepang, negara Korea, JDT. Dan satu lagi yang bikin faktor Persib ngegas di babak penyisihan ACL 2 itu adalah karena faktor regulasi pemain asing. Karena musim-musim sebelumnya itu kan kita terbatas regulasi pemain asing maksimal 6 misalnya gitu. Jadi Persib mungkin musim-musim sebelumnya itu hanya cuma bisa menurunkan 6 pemain asing dibanding klub-klub lawannya yang semuanya tuh bisa yang lebih banyak kuota pemain asingnya kan dibanding kita kan. Nah, sekarang mulai musim ini kita pemain asingnya maksimal 11 dan di Liga 1 11 tapi main 7, tapi kan di ACL kita bisa menurunkan semua gitu. Jadi dengan adanya misalnya Persib menurunkan semua pemain asingnya gitu bisa mendandingi klub-klub yang juga mayoritas berisikan oleh pemain asing gitu. Tapi pemain lokalnya juga jago-jago kok. Persib Sadil Ramdhani, ya Dewa enggak. Dewangga. Tom Hay juga hitungannya lokal. Dewa nggak pernah main. Ya, Tapi secara kualitas bro. itu kan untuk menambah kedalaman. Itulah saking ketatnya persaingan di Anda Persib. punya masalah. Enggak, itu salah satu bukan. Itulah yang bikin, maksud gua itulah begitu dalamnya skuad Persib, bahkan pemain kayak Dewangga pun belum pernah. Gak usah main. jauh-jauh, kalau ngomongin kayak gitu kita mundur ke musim lalu tuh, siapa sih gelandangnya Dewa tuh kan kurang apa tuh si Kambuaya. Ricky Kambuaya tersingkir juga. Ya ini kedalaman skuad Persib pasti akan gini. Tapi kalau tadi kan Grega maksudnya secara teknis nih pemain cakep gitu loh. Dia cuma nggak main juga karena terlalu sesak skuadnya. Betul. Dewa enggak juara SEA Games loh Mas. Iya, lu ngingetin lu Iya. kali-kalinya berangkat lu juara gitu ya. Yang gua sama Adung kesana. Kameramen kita tuh jalan juga ke sana tuh. Oh iya. Iya, terlepas dari itu saya maksud gua berharap sih kita bisa bicara banyak karena larinya tuh kemana-mana tuh, naik level kompetisinya di Asia gitu kan. Dapat iya. Yang seneng Position. siapa sebenarnya kalau berjaya, Betul. bukan rakyat Indonesia atau Boboto Persib, tetapi LIB dengan nama baru. Kan juga seneng karena dia kan otomatis PSSI instrumen kompetisi kita kan akan naik dan kita mungkin tahun depan main di Liga
Champion Asia. Iya, ACL Champions Elite. Asia. ACL Ya Elite. playoff kali ya. Bisa jadi sih kalau misalnya koefisien kita bertambah dan tergantung sejauh mana Persib bisa melaju di ACL 2, itu akan mempengaruhi peluang kita untuk slot di ACL Elite. Hitung-hitungannya susah. Gue tapi malah punya Angka mulu ya. Gue nih mungkin agak nyentrik mikir ya. Mau bisa jadi ketika nanti kan ini kan kita ngomongin ini pertandingannya banyak jalan. Bisa jadi tuh ketika peluang untuk menjadi juara di level Asia besar, bisa jadi malah menurut gue liga domestiknya jadi nomor 2 loh. Maksudnya? Jadi prioritas nomor 2. Prioritas nomor 2 buat mengejar naik level gitu. Karena gue jadi inget Bojan tuh awal musim. Kayaknya kalau terlalu sering juara di kompetisi domestik, kompetisinya jadi membosankan nih, ngomong gitu kan. Kayak di Malaysia berarti ya. Tapi Bojan ini emang mulutnya bukan sakti ya, mulutnya itu jangan dipercaya gitu kan. Dia ngomong nggak siap, ternyata juara juga. Bener itu. Jadi Bojan kan sebelum ke Indonesia kan dia ngelatih timnas Malaysia sempet ya yang U20. Sebelumnya juga yang di Sidoarjo juara tuh. Iya U19 U20-nya kan. Itu AFF kan ya. Dia abis preskon Mas. Gue samperin dia, gue ngobrol. Coach ada peluang gak ke Indonesia? Bahas-bahas gitu kan. Peluang. Waktu itu dia bilang kan sebelumnya ke PSM ya. Itu sudah PSM atau sebelum? Sebelum PSM. Oh sebelum. 2018 atau 19. Oh sebelum. Itu gue lupa. Nah dia ngomong asal jeplak aja gitu. Ya nanti kalau dipanggil, kalau ada yang tertarik ntar gue ke situ, ntar gue bawa juara. Maksudnya siapapun klubnya. Waktu itu di PSM dia memang gagal kan. Iya. Di PSM dia juara. Jadi sebenarnya nggak ada yang Bojan itu mulutnya asal ini, tapi dia memang benar-benar mengamini lah begitu. Dan Bojan itu kan sudah pengalaman juga di Asia artinya kan ya. Nah makanya dia bisa untuk cepat beradaptasi di sepak bola Indonesia saat itu. Jadi Bojan gantiin Patrick nih. Persibnya nggak mau kamuk, enak aja kita lagi mau tiba-tiba dibajak. Tapi ya menurut gue Bojan nih ya gue termasuk orang yang awalnya agak ragu gitu karena dia gantiin Luis Milla bro, yang menurut gue ya pelatih bagus gitu kan, megang timnas kita dan di Persib waktu itu belum pada dibilang gagal gitu, awal musim yang buruk aja gitu kan, cuma tinggal masalah start lambat gitu. Awalnya gue bilang Bojan nih, tapi ternyata setelah juara pertama kali, oke masih kebetulan nih gue bilang gini, betulan lawan-lawannya. Dan kalau nggak salah megang rekor ya, yang menang terus berapa pertandingan gitu. Iya ada gitu. Belasan pertandingan. Iya musim pertama gue masih melihat pesaingnya nggak lagi on fire nih, maksudnya ada Persija, kemudian ada lagi nggak dalam level terbaik gitu kan, atau PSM atau sebagainya. Musim kedua juara lagi gue bilang, emang ini pelatih paten nih. Dan gue baru inget karena kita ngomongin Bojan itu punya DNA Asia. Nah itu tuh cerita di. Dia itu sebelum ke Persib, dia itu kan dibajak dari Kuala Lumpur FA. Ya FC lah sekarang udah ganti namanya kan. Namun ketika dia semusim sebelum melatih Persib, dia itu baru aja nganter Kuala Lumpur FC ke final Piala AFC yang sekarang cikal bakalnya jadi AFC 2 gitu. Jadi ya ACL 2 apa AFC 2 sih? ACL 2 sorry ACL 2. Gini, lu kita ngomongin singkat-singkatan gini deh, biar jelas buat pendengar kita atau penonton kita gitu kan, pendengar ke radio ya kan. Ini visual. Sekarang kompetisi Asia tuh ada apa aja sih? Ada 3 mas. Gue suka belibet ya AFC sama ACL. Yang pertama itu AFC Champions League Elite, disingkatnya ACL Elite atau Liga Champions Asia. Atau Liga Champions Asia. Oke. Yang kedua itu ada ACL 2 atau AFC Champions League 2. Itu dulunya namanya Piala AFC. Ya. Oh, yang itu ada Persipura ikut. Yang termasuk si Bojan ketika ngabawa Kuala Lumpur FC ke final, runner up. Ya. Tapi ngomong-ngomong Kuala Lumpur gila juga ya Bojan ya, hebat juga ya. Sampai klub Malaysia termasuk yang lumayan bagus kok Mas di Piala AFC itu, karena dulu JDT juga pernah juara 2015, jadi jadi nggak terlalu kaget. Tapi kalau JDT kan kita maksudnya artinya skuadnya gini, kalau Kuala Lumpur kan maksudnya cenderung yang nggak terlalu jadi perhatian. Iya betul. Bukan maksudnya secara umum klub-klub Malaysia di Asia memang bisa berbicara Mas. Di AFC terutama di AFC, karena memang itu kompetisi kasta keduanya Asia kan. Nah, kemudian di yang tier ketiga nih. Ketiga tuh ada lagi 2 musim terakhir kalau nggak salah itu namanya AFC Challenge Cup. Itu yang tahun kemarin Madura bukan sih? Itu Madura yang main ya. Berarti itu baru 2 musim sama musim ini. Musim ini kita diwakili sama Dewa United. Yang tadi? Yang AFC Challenge Cup. Tier 3. Tier 3-nya. Kita nyebutnya biar gampang, tier 3, tier 2, 1. Enggak, soalnya ACL 1, ACL 2, AGCL yang ketiga namanya. ACGL. Kalau soalnya gini nih, kalau ngomongin masalah kompetisi Asia tuh memang bikin mumet. Gonta-ganti. Enggak, sebetulnya nama Liga Champion Asia Piala AFC itu udah enak sih Mas sebetulnya. Gitu. Udah kita gampang mengingatnya gitu. Iya, zaman gua dulu ada namanya Winners Cup. Itu juga kan niru dengan Eropa kan, Winners Cup gitu kan. Kalau dulu kan, tapi Winners Cup itu dulu jadi
Liga Champions Asia dulu awal-awal. Oh namanya dulu kalau nggak salah Piala Winners ya? Piala Winners ya, waktu itu artinya ya PKT Bontang lah sempat perempat final, semifinal perempat final gitu kan. Ya waktu itu jadi champion. Kemudian berubah. Gue makanya ini kok ada sekarang elit ini. Oh ternyata setelah lu jelasin, oh gue paham ada 3 level sebenarnya. Cuma namanya aja branding nama aja. Iya. Kalau yang hanya tim ASEAN doang? Itu ada nama mereknya di awal. Ada nama merek. Dan tapi itu bukan tidak under dari AFC berarti? Enggak, itu dari AFF, itu AFF aja. AFF. Terus AFF. Tahun ini ada lagi nggak Indonesia? Ikut nggak? Kayaknya enggak deh. Belum ada informasi soal itu, belum ada kepastian. Kontraknya belum dipanjangin kali si mereknya gitu. Nah, anyway, itu tadi obrolan udah lumayan mantep ya dari insight-insight dari Mas Ari Yosia, sang saksi hidup. Diulang lagi bos. tapi bener, sumpah asli itu banyak. Gue setuju beberapa hal dan yang mudah-mudahan untuk Persib, untuk Boboto, untuk Indonesia juga Persibnya bisa melaju sampai jauh karena itu berpengaruh juga di koefisien yang itu angka-angka. Jadi lupakan Anda bonek, lupakan Anda ini sekarang. Itu benar. Bersatu untuk Persib. Tapi pasti kita diprotes nih. Yang nonton protes. Enak aja lah maksa-maksa kita jadi. Karena klub kan kalau ngomongin kecintaan klub itu kan original ya. Artinya punya ada sejarahnya masing-masing. Oke. Bebas deh. Mau mendukung mana aja. Bebas. Oke siap. Terima kasih teman-teman bola.com. Sampai jumpa di lain kesempatan hanya di bola break bola.com.